Mandapakti yang siap curi. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Rachel Evelyn absen 28 kelas 11C. Aku Elsa Eleonora 11C absen 6. Nah, kira-kira ada tugas apa lagi sih sampai buat video kayak gini? Kita tuh ada tugas antropologi ya teman-teman. Tentang apa? Tentang artefak. Nah, dan sekarang kita itu udah ada di Museum Mandala Bakti Kota Semarang nih. Dedeng. Nah, jadi kira-kira di dalamnya ada artefak apa aja sih? Yuk kita jelajahin bareng-bareng. Ayo, Let's go. Nah teman-teman, jadi ini kita sampai di ruangan atau lantai yang pertamanya. Itu ada banyak lukisan sejarah tentang sejarahnya Indonesia. Salah satunya bisa kita lihat Pangeran Diponegoro ya. Mari kita lihat. Nah, itu dia lukisan-lukisan dan kisah-kisahnya yang ada di ruangan yang pertama. Sekarang kita pindah yuk ke ruangan selanjutnya. Nah teman-teman, di sini tuh ada kelanjutan lagi dari kisahnya itu sepanjang lorong kita jalan. Oke teman-teman, setelah ada banyak lukisan, kita lanjut ke artefak. Apa sih artefak? Nah artefak ini tuh benda-benda peninggalan budaya ataupun sejarah yang ada di masa lalu. Artefak itu sebenarnya ada banyak jenis, ada transportasi, ada baju, kayak pakaian, ada mata uang, dan banyak lagi. So mau tahu apa aja artefak yang ada di sini? Check it out. Jadi ini ada artefak yang pertama, itu makam dari Pangeran Diponegoro. Bisa dilihat dari fotonya. Nah, yang kedua nih, ada tembok yang dijebol oleh Pangeran Diponegoro waktu dia lagi meloloskan dari serangan Belanda. Selanjutnya ada kunci yang digunakan buat minum Pangeran Diponegoro. Nah, ini ada salah satu contoh artefak jenis bangunan, ada pendopo Tegal Rejo di Yogyakarta. Lalu ada tempat wudhu milik Pangeran Diponegoro. Selanjutnya ada artefak jenis pakaian, yaitu jubah yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Di sini mereka membuat replikanya. Nah, di sini ada tombak milik Pangeran Diponegoro, itu artefak jenis senjata. Terus juga ada replika Al-Quran punyanya Pangeran Diponegoro. Nah terus ini
pedang juga nih, pedang Belanda namanya. Terus selanjutnya juga masih ada pedang lagi, pedangnya prajurit Diponegoro. Oke, kita lanjut ke bagian di sini. Ini ada jimat prajurit Diponegoro dan kitab Stambul. Nah, ini ada foto Pangeran Diponegoro. Oke, ini kita lanjut ke ruang selanjutnya. Oh my God. Ini ada Sri Sultan Hamengkubuwana III. Nah, ini ada beberapa tulisan-tulisan sejarah-sejarahnya. Di sebelah sini juga bisa kita lihat ada replika tempat sholat Pangeran Diponegoro. Ini pada saat yang diberikan tadi ada petunjuk. Ini ada replikanya juga. Nah, terus di sini kita bisa lihat ada ini foto surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Terus ini juga masih ada banyak kayak surat-surat lainnya lagi dan keterangan-keterangan. Ada Stella. Oke teman-teman, di ruangan yang ini ada banyak banget lukisan-lukisan dari tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Yuk kita lihat. Nah, di sini ada beberapa pedang, yaitu masuk ke dalam artefak senjata. Ada pedang dari Belanda, ada yang dari Inggris. Ini yang dari Inggris ini. Ada ini. Nah, teman-teman, di sini ada artefak jenis transformasi. Ini ada lukisan dari kereta kudanya Pangeran Diponegoro. Keren banget ya. Nah, teman-teman, di sini ada artefak senjata yang keren nih. Namanya itu STTB. Dia digunakan oleh Angkatan Darat di Timur Timur sama Irian Jaya. Nah teman-teman, selanjutnya kita ada senjata keren lainnya yang dipakai oleh Angkatan Darat. Nah ini tuh namanya DSHK 3846. Ini dibuatnya di Uni Soviet. Keren kan? Ternyata di sini juga bisa sewa kostum dan studio.
Esa dan ini ada teman saya Ical. Kami dari SMA 1 Sapiensia mau wawancara, apakah boleh? Ya, silakan. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Pak Teguh. Boleh tanya umurnya berapa? Ya, berarti 56. Asalnya dari Semarang atau dari? Semarang. Oh, dari Semarang. Oke. Kalau Semarang tuh dulu tuh suasananya kayak gimana sih? Suasananya ya dulu nggak seperti ini, sekarang udah maju. Jadi Terutama pembangunan ini. pembangunannya sekarang jauh lebih maju. Ya, Jadi yang paling membedakan dari Semarang di zaman dahulu sama yang sekarang itu paling menonjol itu pembangunannya. ya, dari dulu pembangunan infrastruktur. Ada nggak barang-barang yang mengingatkan Bapak sama zaman dulunya Semarang? Dulunya Semarang ya banyak. Boleh? Banyak yang berubah. Contohnya aja ini gedung ini. Nah, dulu untuk Kodam nggak seramai ini. Ya dah, ya, ini untuk gedung kantor Kodam sekarang jadikan museum. Terus lingkungan sini juga jarang. Ada bangunan banyak, terutama depan itu sekarang jadi perkantoran. Kalau boleh tahu, Bapak punya nggak kayak misalkan keris atau barang apapun itu yang diturunkan turun-temurun dari keluarga? Kalau saya malah dituruni Oh, dari dituruni. kakek, saya enggak. Dari kakek. Saya enggak enggak mencari dari kakek, masa enggak. Oh, kalau boleh tahu apa ya? Keris. Oh, keris. Keris. Terus kalau zaman dulu pakaiannya tuh beda nggak sih sama zaman sekarang tuh? Hanya berubah sedikit. Adat Jawa kan sekarang tahun saya lahir 69 kan dah. Adat Jawa kan dah enggak. Sekarang ya model seperti ini. Namun mungkin lebih maju sekarang. Oh, jadi kalau sekarang mungkin terlihat lebih modern gitu. Kan biasa saja. Untuk ciri-ciri baju zaman dulu tuh gimana sih? Mungkin lebih tertutup atau gimana gitu? Ya itu tergantung, ya kan dari desa. Oh, gitu. Jadi Kalau ya dari kota Semarangnya ngah jadi lain. Kalau di perkotaan kan bisa mengikuti perkembangan kota. Kalau saya kan di desa, di pinggir, jadi ya apa adanya di desa. Biasa saja istilahnya. jadi lebih sederhana Sederhana. gitu. Iya. Oh, oke. Pak, kalau boleh tahu tuh kan kayak sekarang kan kayak udah banyak ya, ada mobil tuh banyak jenisnya, motor juga udah pada yang keren-keren. Kalau zaman dulu tuh kayak kendaraan zaman dulu deh yang kayak sekarang tuh udah jarang dilihat, apa sih Pak? Ada Delman. Delman dulu sore. Dulu kan di desa kan mau ke kota Delman Oh, pinggiran. kayak dulu semua. Iya. Dulu terakhir itu di Jatinangor. Jatinangor sekarang udah nggak ada. Nah, yang ada Delman. Terus sekarang udah hilang. Nggak tahu kalau di depan ya, biasanya Delman tuh yang apa? ditarik kuda. Nah, yang ditarik itu jujur aku penasaran. Delman. Ditarik kuda. Terus kalau apa? Bapak tuh kan zaman dulu sama zaman sekarang kayak apa ya, yang tempat yang mengingatkan Bapak banget sama zaman ini, suasananya ada gak bangunannya kayak apa gitu? Bangunan ya apa ya? Ya, kalau kita sangat bulan ke kota aja, soalnya kan sekarang di Semarang. Ya pernah dijual. Pasar jual dulu sebelum kebakaran masih asli. Banyak sekali. Berapa ya? Masih pinggiran kota Semarang ada. Arang. Jadi jauh. Kalau Bapak sendiri biasanya kan apa, banyak kan Semarangnya itu kan ada kota lama, dan lain sebagainya, kayak museum ini juga
desa kan dulu sebenarnya ke pasar, ya ngantar orang tua, ya kan, nah, jualan atau belanja, itu ada. Kalau yang ke kota, sebenarnya pasar pinggiran ada, desa Tinggalan itu ada, nggak terlalu jauh. Tapi kan terkenalnya Semarang kan dulu, kota tua kan hanya sekilas saja. Berarti kayak khasnya Semarang Nah, gitu ya. iya khasnya Semarang ini. Berarti kalau itu kan tempatnya gitu Pak. Kalau kayak apa ya? Patungnya kayak barangnya gitu loh kayak apa sih? Patung-patung monumen. Ya, monumen itu kan paling keren. dulu ya, kalau sini ada Tugu Muda, yang lainnya nggak ada. Oh, berarti yang identik banget sama Nah, Semarang ya gitu Tugu Muda dari dulu kan ada Dewa Perjuangan sebelum dia lahir kan. Lalu pertanyaan selanjutnya tuh kalau mata uangnya rupiahnya dulu Semarang sama sekarang tuh bedanya apa sih? Mungkin di nominalnya dulu paling kecil berapa, paling tinggi berapa, sekarang malah sudah berubah karena inflasi dan lain-lain. Jauh. Jauh. Nah, nilainya sudah sekarang malah sebenarnya yang memang tinggi tapi malah merosot. Dulu 1 rupiah, Satu rupiah. 1 rupiah itu sudah dapat makanan banyak sekali. Oh. Ke sekolah di desa itu kan gitu. Iya. 1 rupiah itu, sen itu saya terakhir sen itu masih ada ya, tapi nggak terlalu saya hanya 1 rupiah. Berarti Ya, bensin aja dulu itu 500 wih, 1 liter. Saya itu sudah SMA 1 liter kan 500. berarti dulu rupiahnya itu beda sama yang sekarang ya, koinnya juga beda ya? Iya, sebenarnya nilainya lebih merosot sekarang malah karena tinggi, nggak ada 1 rupiah. Seharusnya itu rupiah itu nilai 1 itu harus ada 1 dolar ini ada. Kalau Nah, sekarang nggak ada. Sekarang kan nggak ada. Paling rendah berapa? 100. 25 aja disia-siakan. Ya. Paling rendah 100 rupiah kalau nggak salah gak sih? Apa? Iya. Ya, sekarang rupiah ada 100 rupiah ada. 25 rupiah itu sebenarnya masih ada tapi kan uangnya disiapkan. Terus bernilainya 1 rupiah dulu itu anak desa udah kenyang. Wih, kalau sekarang malah nggak laku. Makanya terus nilai saya tinggi. Tapi ya sekarang memang nominalnya tinggi tapi sebenarnya nilainya bagus. berarti dulu Pak paling banyaknya tuh koin semua, nggak ada yang kertas? Ya ada kertas 5 rupiah ada. Oh, Paling kecil 5 rupiah dulu kertas. Kalau yang 1 rupiah, 2 rupiah itu koin. koin. Oh. Kalau yang 100 ribuan dulu sudah ada nggak ya? Belum ada. Oh belum ada. Dulu paling tinggi berapa ya uang kertasnya? Udah paling kayak wah banget gitu, wah banget. 50 aja saya nggak pernah. 20 mungkin. Makasih banyak ya Pak. Kita gitu doang. Iya. Terima kasih Pak. Nah teman-teman gimana? Seru kan terus musim kita tadi? Wah gila ternyata ada banyak banget ya jenis-jenis artefaknya Elsa. Iya, ada senjata, terus ada pakaiannya Pangeran Diponegoro. Oh iya yang Itu kan gede. sampai transportasi. Iya. Ya kamu tahu juga gak ada yang bentuknya wadah kayak tempat mereka wudhu itu. Nah, ada aku paling suka tuh ada senjata kayak pedangnya yang pedang pribumi sama pedangnya Belanda. Iya sih, itu bagus sih. Kalau yang paling favoritku tuh senjata yang besar-besar itu loh, Oh, iya. yang sampai di lantai. Terus tapi kalau aku ya yang paling serem waktu kita pergi dan sekaligus paling keren itu tuh yang waktu dikasih lihat alat bedah lapangannya itu alat medisnya. Itu tuh di sana bener-bener kita tiba-tiba kayak serem tapi sekaligus seru guys. Iya. Keren banget itu. Nah kira-kira dari perjalanan kali ini aku dapat maknanya apa sih? Makna. Jadi dari kita jalan-jalan di Museum Mandala Bakti, aku tuh jadi tahu ternyata artefak-artefaknya tuh ada sebanyak ini di museum itu. Terus ternyata waktu peperangan zaman dulu tuh mereka pakai senjata yang kayak gini. Terus
ada seragam-seragamnya juga, dan itu tuh rasa seremnya gitu loh. Kita juga ya jadi kayak tahu ya kan kehidupan zaman dulu tuh kayak gimana. Kita juga jadi tahu kayak masa perjuangan kayak dulu tuh kayak gimana sih. Jadi banyak lah tahu, ada punya gambaran-gambarannya gitu. Tuh. Nah teman-teman, kayaknya segitu dulu deh video dari kita. So ketemu lagi kapan-kapan. Bye bye.